Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian kita Hirasatul Fadilah, masih membahas dalil-dalil dari hadis tentang hijab. Dalil yang keempat dari hadis yaitu hadis Aisyah dalam kisah dituduhnya Aisyah berzina dengan Safwan, seorang sahabat. Di situ Aisyah berkata, ketika Aisyah waktu itu ketinggalan, wa kana Safwan yarani qabla al-hijab, dan adalah Safwan pernah melihat wajahku sebelum hijab. Pernah melihat aku sebelum hijab, sebelum diturunkannya ayat hijab maksudnya. Fastayqadtu bistirja'ihi hina arafani. Maka aku bangun ketika aku mendengar dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa khammartu wajhi, lalu aku pun menutupi wajahku anhu bijilbabi, darinya dengan jilbabku. Muttafaqun alaih ala sihhatihi. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut Aisyah ketika itu sedang tidur di bawah sebuah pohon karena ketinggalan. Kemudian ada seorang sahabat Safwan yang memang waktu itu beliau juga ketinggalan di belakang. Ketika Safwan melihat Aisyah yang sedang tidur, maka Safwan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Aisyah segera bangun lalu menutupi wajahnya. Ini merupakan dalil, kata beliau, akan wajibnya berhijab. Dalil yang kelima dari Aisyah itu tentang hadis kisahnya bersama pamannya yang sepersusuan. Ketika ia datang minta izin kepadanya setelah diturunkannya hijab, namun Aisyah tidak mengizinkannya sampai diizinkan oleh Nabi SAW, dan Nabi mengatakan bahwa ia adalah paman sepersusuannya, artinya bahwa itu mahramnya. Dari Bukhari dan Muslim. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari di jilid 9 halaman 15152, wa fihi wujubu ihtijabil mar'ah minar rijal al-ajanib. Hadis ini menunjukkan wajibnya seorang wanita menghijabi dirinya dari laki-laki yang bukan mahram. Dalil yang keenam, hadis Aisyah radhiyallahu anha juga, ia berkata, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salah la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Muttafaqun ala sihhatihi. Adalah kami para wanita muslimah menyaksikan sholat fajar, sholat subuh bersama Rasulullah SAW dalam keadaan mereka menutupi tubuh dengan selimut-selimut mereka. Kemudian mereka pulang ke rumah mereka setelah selesai sholat. Tidak ada yang mengenali mereka, seorang pun, karena gelap. Dari Bukhari dan Muslim. Kata Syekh Bakar, sisi pendalilannya yaitu bahwa seorang wanita tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dalam keadaan ia berhijab. Dalil selanjutnya yaitu hadits Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW sabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menarik bajunya karena sombong, Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah berkata, bagaimana dengan para wanita dengan kain-kain bawah mereka? Kata Rasulullah SAW, hendaklah dipanjangkan sejengkal dari pertengahan betis maksudnya. Kemudian Ummu Salamah berkata, kalau begitu akan terlihatlah telapak kaki mereka. Kata Rasulullah, kalau begitu panjangkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Dari Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, At-Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Ini menunjukkan bahwa para wanita diperintahkan untuk memanjangkan kain-kain mereka sejengkal. Kalau ternyata sejengkal masih terlihat telapak kakinya, maka dipanjangkan lagi sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Maka ini akan menunjukkan wajibnya hijab. Allah.